itu tentang pengetahuan akuntansi untuk manajer. Jadi inti dari bab 1 ini tuh sebenarnya kayak AK1 aja. Jadi ini cuma sekedar pengantar kalian doang lah. Nah, fokus dari bab 1 ini tuh sebenarnya cuman kalian kalau paham ini nih, udah kalian udah bab 1 sebenarnya tutup mata juga aman sebenarnya. Ini tuh kayak normal balance-nya akuntansi. Kan di akuntansi kalian tahu kan ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, kalian kalau udah ngerti ini, kalian MK1, bab 1 itu aman lah. Oh ya, ntar kalau misalnya ngajarnya kecepatan atau kalian mau tanya gitu, langsung potong aja ya, kasih tahu. Terus oke. Kita coba. Ini yang di labelin biru ini biasanya keluar nih nanti kalau kalian di PG. Jadi kalian hafalin aja. Sebenarnya definisi singkatnya ya akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan dan mengintisarikan supaya kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi di dalam perusahaan itu dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari kegiatan usaha tersebut. Terus ini kalian juga baca-baca aja, ini penyimpanan data akuntansi ya, yang nyimpan ya biasanya kita atau keluarga, terus organisasi sosial, lembaga pemerintahan, perusahaan, atau juga perusahaan. Terus kalau pemakai datanya, ya pemakai datanya itu dibagi dua garis besar ya, ini internal sama eksternal. Untuk internal, misalnya untuk perusahaan kita atau keuangan pribadi kita kan berarti kita sendiri yang akan pakai. Terus kalau misalnya pemakai eksternal itu contohnya gimana? Kita mau invest ke suatu perusahaan, kita mau lihat laporan keuangan perusahaan itu gimana, kira-kira kita yakin nggak sama perusahaan itu, kita bakal invest nggak ya. Nah, kan kalau mau invest kira-kira kita perlu data untuk mengambil keputusan. Nah, salah satu data yang bisa kita pakai yaitu data-data akuntansi yang bisa kita pakai sebagai pengguna eksternal dari perusahaan tersebut. Terus ini kalian teori banget sih, ini baca-baca aja. Sebenarnya kalau kalian udah hafal atau udah ngerti sama yang ini kalian sih tutup mata juga harusnya udah ngerti. Ini kan soalnya cuma dijabarin aja gitu istilahnya. Ini juga sama, ini jenis transaksi. Terus elemen-elemen di dalam akuntansi salah satunya itu laporan keuangan. Ini tujuan sama fungsinya kalian bisa baca-baca, terus kalian hafalin aja. Paling kayak gini-ginian nanti keluarnya di PG sih. Terus ini ya kan kalau di laporan keuangan biasa ada dua, ada neraca sama laba rugi. Nah, balik lagi ke yang ini. Kalau misalnya neraca, biasanya kita meliputi 3 kolom ini nih, harta, utang, modal. Nah, sedangkan laba rugi kita meliputi pendapatan sama beban. Nah, rumusnya gimana sih? Modal sama dengan aset min utang. Atau biasanya kalian mungkin lebih hafalnya kayak aset sama dengan hutang plus modal gitu kan. Kalau di AK1 kan biasanya diajarin kayak gitu. Yaitu intinya ini adalah neraca gitu. Terus arus kas bersih apa? Arus kas bersih adalah pendapatan bersih ditambah penyusutan. Kenapa ditambah penyusutan? Karena penyusutan kan sebenarnya kan penyusutan termasuk kelompok beban ya. Tapi kenapa masuk ke arus kas bersih? Karena penyusutan itu sebenarnya kita nggak ngeluarin uang, dia terjadi tapi nggak wujudnya tuh tidak terlihat. Kayak misalnya kita beli mobil di tahun ini 200 juta, pas tahun depan kita mau jual harganya udah turun jadi 180 juta. Kan berarti ada penyusutan tuh 20 juta. Tapi kan sebenarnya kita bukan ngeluarin uang 20 juta untuk bayar penyusutan itu kan, tapi dia sebenarnya nyusutin aset kita yang 200 juta. Sehingga kita nggak ada pengeluaran fisik sebenarnya. Nah, itu dia kenapa si 20 juta itu bisa tetap masuk ke penyusutan dan masuk ke arus kas bersih. Untuk persamaan akuntansinya ini ya ini teori biasa lah. Intinya kalau bab 1 itu kalian gak usah terlalu panik, ini bener-bener teori, hitungannya dikit banget. Kalian hafal ini udah aman hidup kalian, damai tentram lah. Terus kalau ini sebenarnya ini pengetahuan tidak umum sih. Kayak kalau di AJP itu atau di ayat jurnal penyesuaian, kalian kan mungkin belajar tuh di akuntansi 1 tentang ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, adjusting entries itu tuh sebenarnya kemungkinannya cuma ada 9. Nah, kemungkinannya cuma ini.
Nah, tapi ada baiknya sih kalian nggak ngafal ya. Karena kalau ngafal itu jatuhnya kalau misalnya suatu waktu kalian ada ngeblank atau misalnya kalian telat bangun gitu pas ujian, panik, buru-buru, gerasa-gerusu, ntar malah lupa. Mendingan kalian paham ini. Kalau misalnya kalian udah paham ini, ya udah aman kayak yang tadi aku jelasin. Karena ini tuh sebenarnya cuma dinarasiin aja. Misalnya ini nih, persamaan nomor 1, penambahan aset sama dengan penambahan modal sendiri. Itu tuh secara tidak langsung diterjemahkan sebagai cash sama capital. Cashnya di debit. Ingat kalau nambah kan harta nambah di debit kan. Misalnya kita kasih 1.000, berarti capitalnya juga nambah 1.000. Gitu. Kita nyetor modal 1.000. Gitu. Jadi ini tuh yang 9 ini tuh kemungkinan yang menerjemahkan ini sebenarnya. Bab 1 ya ini teorinya lah, ini terjemahinnya kayak gimana tuh pas sama dengan modal. Ini contoh yang pertama ini nih. Terus modal sendiri tuh bisa dari mana aja sih? Ya dari modal yang ditanamkan pertama kali, terus ada dari investasi tambahan, dari penarikan modal, dari penerimaan usaha. Nah itu kan bisa macam-macam tuh. Nah ini kalian baca-baca aja lagi teori. Kalau teori aku skip aja ya, kalian tinggal baca-baca aja. Kalian mahasiswa cerdas, saya yakin kalian pasti bisa baca-baca ini sendiri. Terus ini juga masih contoh. Nah ini kayak yang aku bahas tadi di awal, laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan kan terdiri dari neraca sama laporan laba rugi. Nah ini kayak yang ini tadi, neraca tuh isinya apa aja sih? Neraca tuh isinya harta, utang, modal. Sedangkan laba rugi isinya apa? Pendapatan sama beban. Ini contohnya neraca kayak gimana. Kalau kalian udah lulus AK1 harusnya udah hafal di luar kepala kayak gini. Nah ini perpajakan. Ini sebenarnya teori banget, benar-benar teori. Nanti bahkan ini ada mata kuliah terpisahnya sendiri nanti, perpajakan 1, dimana kalian harus sangat semangat untuk mengambil perpajakan 1 itu. Nah materi ini nggak akan aku jelasin secara panjang lebar karena apa? Karena ini kalian bisa baca dan benar-benar teori. Terus nanti akan dibahas lebih dalam kalau misalnya kalian udah ngambil pajak 1. Intinya tuh hitungan yang di MK1 sih hitungannya masih sederhana ya. Hitungannya masih yang kayak gini. Ini kalian hafalin kayak gini aja sih. Saya kalau pendapatan kita dalam 1 tahun kurang dari 50 juta, ya berarti kita nggak kena pajak sama sekali. Namanya penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Nah kalau misalnya penghasilan kita sampai dengan lebih daripada 50 juta, berapa hitungannya? 250 juta hitungannya berapa? Dividennya berapa? Nah ini kalian hafalin sendiri aja ya, baca-baca sendiri. Ini ada contoh soalnya. Ini contohnya masih sederhana. Kalau di MK1 sih nggak serumit ntar kalian pas perpajakan 1 deh. Kalau MK1 saya optimis kalian pasti masih bisa. Bab 1 ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman. Jadi di bab 2 ini ada satu rumus yang penting banget buat dihafalin. Ini rumus buat ngitung bunga nominal. Jadi bunga nominal itu rumusnya B bintang tambah PMI tambah PMR. Nah, pertama-tama aku bakal jelasin dulu nih, apa sih B nominal, apa itu tingkat bunga sebenarnya, apa itu inflasi, apa itu resiko. Jadi, pertama-tama, bunga nominal. Bunga nominal itu bunga yang harus dibayarin sama orang yang minjem uang. Contoh nih, CB minjem aku 10 juta. Dan aku bilang, boleh, kamu minjem uang aku, tapi bunganya 10% ya. Nah, jadi 10% itu adalah bunga nominalnya. Terus apa sih tingkat bunga sebenarnya? Tingkat bunga sebenarnya itu misalnya kayak gini. CB kan udah bayar bunganya nih 10% ke aku. Tapi di 1 tahun itu banyak yang terjadi. Misalnya di 1 tahun itu ada inflasi 3%. Nah, jadi bunga sebenarnya yang aku terima udah bukan 10% dong. Tapi 10% dikurangin inflasinya 3%. Jadi tingkat bunga sebenarnya yang aku terima cuma 7% kayak gitu. Belum lagi kalau ada namanya resiko. Resiko itu kalau misalnya kita minjemin uang nih, itu kan ada resikonya. Siapa tahu CB bawa kabur uang aku atau dia nggak balikin duitnya, itu kan resikonya. Jadi tingkat bunga sebenarnya itu rumusnya
bunga sebenarnya ditambah inflasi tambah risiko kayak gitu. Jadi misalkan tadi bunga nominalnya 10%, terus inflasinya dikasih tahu 3%, dikasih tahu lagi resikonya 2%. Berarti uang yang aku terima cuma bunga sebenarnya itu cuma 5%, karena 10 dikurangin 3, dikurangin 2, kayak gitu. Sampai sini dulu ngerti nggak rumusnya maksud aku? Kalau gitu lanjut ke namanya bunga bebas resiko. Di sini namanya aja bunga bebas resiko. Nah, berarti asumsinya di bunga ini nggak ada resikonya sama sekali. Contohnya apa? Contohnya misal kalian invest duit kalian di pasar uang. Pasar uang kan trennya itu selalu naik tuh, jarang banget turun, bahkan nggak pernah turun. Nah, itu kan berarti resikonya 0. Nah, rumusnya sama aja. Bunga bebas resiko sama dengan bunga bintang tambah PMI. Tinggal kalian tutup mata, nggak usah lihat PMR-nya. Karena kan anggapannya PMR-nya 0, nggak ada resiko. Jadi cuman B bintang tambah PMI, gitu doang. Kita lanjut ya ke latihan soal, mungkin lebih kebayang. Diketahui premi inflasinya 11%, tingkat bunga sebenarnya 3%. Terus dikasih tahu juga premi resikonya 2%. Ditanya berapa tingkat bunga bebas resiko. Kalau ditanya tingkat bunga bebas resiko, berarti yang ditanya kan BBR nih. BBR itu rumusnya tinggal tingkat bunga sebenarnya tambah inflasi. 11 tambah 3. Jadilah jawabannya 14%. Nah, kalau kalian nanya nih, terus 2%-nya diapain, Kak? 2%-nya yang nggak usah dilihat, karena kan yang ditanya tingkat bunga bebas risiko. Berarti asumsinya nggak ada risiko, risikonya dianggap 0. Jadi nggak dihitung. Kecuali soalnya ditanya, berapa tingkat bunga nominal? Kalau tingkat bunga nominal, baru tuh harus kalian tambahin tiga-tiganya. 11 tambah 3 tambah 2, barulah dapat hasilnya 16% kalau bunga nominal. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, yang lebih susah nih. Ibu bunga mendapat uang pesangon sebesar 50 juta. Terus, dia dapat membeli perhiasan emas seharga 10 juta per buah. Atau menginvestasikan di deposito dengan jangka waktu 1 tahun, tingkat bunga nominalnya 12%. Nah, tapi harus dibaca sampai akhir nih, karena dikasih tahu ternyata di tahun itu ada inflasi juga, inflasinya 5%. Nah, berarti di sini Ibu Bunga punya 2 opsi. Pertama, mau belanjain duitnya buat beli emas, atau mau simpan duitnya di deposito supaya dapat bunga lagi 12%. Nah, di sini bisa kita hitung nih. Diketahui uang pasangannya 50 juta, harga emas 10 juta, bunga nominal 12%, sama inflasi 5%. Pertanyaan A, berapa buah perhiasan emas yang dapat dibeli oleh Ibu Bunga? Yang ini pasti gampang banget lah ya, kalian semua tahu, tinggal 50 juta dibagi 10 juta. Dapatlah 5, jadi si Ibu Bunga bisa beli 5 emas. Terus lanjut ke soal B, berapa uang yang dapat diperolehnya setelah 1 tahun jika Ibu Bunga tidak membeli perhiasan emas tetapi mendepositkan uangnya? Nah, bunga nominalnya kan 12%, berarti tinggal 12% dikaliin uang pesangonnya 50 juta. Dapatlah bunganya itu 6 juta. Bunganya 6 juta, pokoknya 50 juta, ditotalin, berarti sekarang Ibu Bunga punya uang 56 juta nih. Kalau dia nggak belanjain, tapi dia tabung lagi duitnya. Terus nomor C, kita lihat lagi. Berapa harga perhiasan emas setelah 1 tahun jika terjadi inflasi? Nah, sekarang kita tahu nih teman-teman, ternyata harga emasnya udah bukan 10 juta lagi. Karena ternyata selama 1 tahun itu ada inflasi, jadi harga emasnya juga naik. Naiknya berapa? Naiknya 5%. 5% kali 10 juta. Dapatlah 500 ribu. Jadi harga emasnya yang awalnya 10 juta, sekarang jadi 10 juta 500 ribu. Sampai situ masih gampang ya teman-teman. Lanjut ke yang D. Jika setelah 1 tahun, uang yang didepositkan digunakan untuk membeli emas, berapa buah yang bisa dibeli? Nah, kita balik dulu ke yang bagian yang nomor B. Ini dikasih tahu kan, kalau misalkan si Ibu Bunga nggak belanjain, tapi ditabung lagi, dapat duit 56 juta. Nah, 56 juta ini kita pindahin nih. 56 juta adalah hasil uang yang didepositkan. Dari 50 juta dapat bunga 6 juta, hasilnya 56 juta. Nah, tapi perlu kita catat juga, harga emasnya udah bukan 10 juta nih teman-teman. Tapi harga bunganya harus kita lihat dari nomor C, sekarang harganya 10,5. Jadi, berapa emas yang bisa dibeli, tinggal dibagi lagi, 56 juta dibagi 10,5. Dapatlah hasilnya 5,3333. Nah, di sini aku udah tulis di notes, kalau 5,33 kan berarti koma tuh, sedangkan harga emasnya tuh nggak bisa dipotong gitu ceritanya.
Jadi asumsinya si ibu bunga cuma bisa beli 5 batang juga nih, cuma bisa beli 5 batang, tapi dia dapat uang lebih 3,5. Karena kan kita hitung nih, kalau misalkan 10,5 kali 5 juta, itu kan nggak sampai 56 tuh, cuman 53, 52.500. Nah, berarti masih ada sisa uang kasnya yang dia pegang 3,5 sisa uangnya. Terus yang ditanya, berapa tingkat pengembalian yang sebenarnya? Berarti pakai rumus yang di atas banget, B nominal sama dengan B bintang atau tingkat bunga sebenarnya tambah PMI tambah PMR. Nah, di sini aku udah tulis di note juga, nggak ada keterangan resiko yang disebutin. Jadi anggap aja resikonya 0. Jadi tinggal kita hitung B nominalnya itu udah dikasih tahu 12%. Inflasinya 5%. Berarti tingkat bunga sebenarnya tinggal 12 dikurang 5. Dapatlah 7%. Itu aja sih yang aku jelasin buat bab 2. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Berarti sekarang bisa dilanjut ke bab 3 ya. Bab 3 dilanjut oleh CB. Thank you. Oh ya, tadi itu bab 2 itu penting ya. Itu biasanya bab 2 itu biasanya keluar banyak banget di PG. Jadi kalian harus benar-benar ngerti itu. Terus ini bab 3 juga akan banyak keluar di PG dan biasanya ini ada satu soal esai. Nah, aku jelasin mulai dari awal-awal ya bab 3 ya. Bab 3 tuh kita akan bahas soal apa sih? Soal laporan keuangan, penyusutan, dan juga arus kas. Nah, laporan keuangan apa? Ya, ini bisa kalian baca-baca lagi, biasa. Kayak yang tadi udah jelasin aja, kayak di bab 1. Terus, ini juga, kalian juga bisa baca-baca aja. Teori soalnya. Kalau teori, nggak bakal banyak aku jelasin ya, soalnya kalian bisa baca-baca sendiri. Terus ini dasarnya apa? Dasar laporan keuangan, ada laba rugi, ada neraca, ada laporan laba ditahan, atau mungkin kalian lebih kenalnya statement of owner equity. Gitu. Terus ini laporan arus kas atau cash flow. Nah, ini kalian baca-baca aja. Terus nge-like. Oke. Nah, ini contoh laporan laba rugi. Isinya penjualan sama dikurangin beban-beban. Ini contoh neraca. Ini di skip aja ya. Kalian harusnya udah paham ini. Nah, penyusutan. Ini akan sedikit dibahas karena biasanya akan keluar. Penyusutan itu apa? Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa dia dimanfaatkan. Atau estimasi kira-kira kita tuh bisa manfaatin dia tuh sampai kapan. Nah, penyusutan dan arus kas, pembebanan non kas. Ini kalian bisa baca-baca aja. Ini kayak yang di bab 1 tadi nih, ya. Nah, ini kan kenapa ditambah penyusutan tadi nih? Karena kayak yang dibahas di bab 1 tadi, karena penyusutan itu sebenarnya kita nggak ngeluarin uang kasnya secara benar-benar, tapi kan tetap terjadi bebannya, tetap harus kita hitung. Itu dia kenapa arus kasnya tetap harus ditambahin, karena kita nggak ngeluarin uang itu sama sekali. Gitu. Nah ini metode penyusutan. Ada metode berdasarkan waktu, ada juga berdasarkan penggunaannya. Ya ada garis lurus sama, satu lagi saya juga lupa namanya apa. Bentar ya. Oh nih saldo menurun. Nih garis lurus sama saldo menurun. Kalau yang garis lurus tuh biasanya ini yang waktu nih. Sedangkan kalau yang garis lurus, saldo menurun, itu yang berdasarkan penggunaan. Contohnya kayak gimana sih, Kak? Saya bingung banget, saya nggak ngerti. Oke, contohnya adalah gini. Misalnya sebuah gedung, kita beli gedung itu harganya 500 juta tuh. Ini kita manfaatin selama 20 tahun. Ini ada kelompoknya masing-masing ya. Ini akan kalian bakal bahas di pajak lah biasanya nanti. Ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, ada yang 20 tahun. Ada 4 kelompok besar lah aset tetap itu disusutin. Nah, contohnya ini, kita beli gedung harganya 500 juta nih. Terus kita perkirain masa manfaatnya adalah 20 tahun. Oh, berarti tiap tahunnya kita harus nyusutin berapa, Kak? Oh, ya udah gampang aja kalau garis lurus, tinggal 500 juta kita bagi 20 tahun. Berarti kita setiap tahun kasarnya tuh kita menyusutkan sebesar 25 juta. Jadi setiap tahun langsung ada tuh akun saldonya, langsung ada di catatan akuntansinya kayak
gini saldo akuntansinya. Maaf ya, bentar loh, Mot. Contohnya kan beban ya, pertama kan depreciation expense of building tadi apa 25 juta. Terus kelompok kreditnya apa, Kak? Oh, berarti kelompok kreditnya penyusutan itu masuknya kelompok kontra aset gitu. Jadi kalau kontra aset itu artinya dia normal balance-nya dibalik ya. Jadi misalnya kontra aset tuh contohnya kayak ya penyusutan, terus misalnya kalian ada prepaid-nya kepake, nah itu kayak kontra aset namanya, kebalikan dari aset, tapi sebenarnya dia masuk ke kelompok aset. Itu dia kenapa normal balance-nya dibalik. Nah, karena dia depreciation penyusutan itu tadi adalah kelompok aset dan dia bertambah, kan harusnya di debit, tapi karena dia kontra dari aset, dia jadinya normal balance-nya kalau nambah depreciation expense of building itu di kredit nambahnya 5 juta. Nah, ini contoh penjelasan sederhananya ya. Kalau yang garis lurus. Nah, sedangkan kalau yang saldo menurun gimana, Kak? Oh, misalnya saldo menurun itu kita berdasarkan penggunaannya. Misalnya kita beli sebuah mesin, ditempatkan pada Januari 2008 dengan harga perolehan 750 juta. Masa manfaat mesin itu adalah 4 tahun. Tarif penyusutannya misalnya 50% dari nilai sisa buku. Berarti tahun pertama kan kita dapat nggak kita hitung dulu nih. Waktu awal kan tahun 0 nih 750 juta. Nah, berarti setelah 1 tahun pemakaian berapa penyusutannya? Oh, kita udah tetapin 50%. Oh, berarti 50% kali 750. Oh, berarti jumlah penyusutannya 375. Sisa saldonya berapa, Kak? Sisa saldonya tinggal 750 juta dikurangin 375 juta. Dapatlah 375 juta juga. Nah, terus tahun kedua berapa? 50% juga. Sama. Terus turun. Sampai di tahun terakhir keempat, kita udah tetapin 4 tahun doang kan. Oh ya udah, berarti tahun yang ini kita nggak kaliin 50% lagi. Langsung disusutin sekaligus. Jadi nilai bukunya 0. Atau misalnya contoh kalian mungkin lebih paham kayak gini ya. Contoh soalnya kalian beli mobil harganya 100 juta. Nah, kalian estimasiin dia bisa kepake sejauh 100.000 kilo juga. 100.000 km. Nah, kalian kalau kendaraan kalian estimasiin misalnya 8 tahun. Nah, ini contoh sederhananya aja ya. Nah, tahun pertama kalian pakai pertama-tama kita harus cari tahu dulu per kilometernya berarti berapa. Tinggal ya udah, berarti 1 kilometernya kira-kira 1.000 lah. Ya. Kira-kira 1 km sama dengan 1.000. Ini dapat dari mana ya? Tinggal dari si harga belinya per si kilometer yang kita perkirakan bakal kita pakai. Oh, tahun pertama kita pakai cuman 20 km. Kegedean ya. Jadi 10 km. Kita pakai cuma 10 km. 10.000 km. Oh ya udah, berarti penyusutan di tahun pertama ya udah tinggal 10.000 kali 1.000. Tinggal 10.000. Tinggal sama dengan 10.000 kali 1.000. Dapat deh hasilnya penyusutan di tahun pertama 10 juta. Terus tahun kedua kita pakai berapa? Tahun kedua kita pakai cuma 8.000 km. 1.000 km. Udah tinggal 8.000 kali si 1.000. Begitu seterusnya pokoknya. Itu namanya metode garis turun, saldo menurun. Pokoknya itu berdasarkan pemanfaatannya kalian gitu. Ini kelompok
kelompok-kelompoknya yang tadi saya jelasin. Kelompok pertama tuh 4 tahun, kelompok kedua 8 tahun, kelompok ketiga itu 16 tahun, kelompok keempat itu 20 tahun. Ini kalian baca-baca aja, ini teori. Oke, lanjut. Kita bahas soal arus kas. Nah, ini kalian harus ngerti. Karena ini akan banyak keluar di PG dan juga biasanya ada juga di SI. Arus kas itu perusahaan itu ada 3 biasanya. Ada operasi, investasi, sama pendanaan. Ini sih ada baiknya kalian ngerti. Jadi kalian benar-benar paham konsepnya, bukan sekedar ngafal. Kalau ngafal itu kayak yang tadi gue bilang, misalnya kalian telat bangun, panik, gerasa-gerusu lupa, udah hilang udah nilai kalian. Karena ini kalau salah satu biasanya salah ke bawah terus. Karena ini kan ngurut operasi, investasi, pendanaan ini tuh satu kesatuan biasanya. Operasi itu apa sih? Arus kas dari aktivitas operasi. Ya, itu adalah suatu arus kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional kita. Misalnya kita beli bahan baku, kita ngirim barang, kita misalnya pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama operasi kita lah untuk menjalankan usaha itu, beban-beban kita bayar listrik lah, bayar telepon, bayar internet segala macam, itu kan yang menunjang untuk operasi kita kan. Nah, arus kas yang berhubungan dengan kegiatan itu masuk ke dalam arus kas yang kelompok aktivitas operasi. Nah, terus kalau yang investasi apa? Investasi itu yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap kita atau investasi kita ke usaha yang lain. Misalnya kita punya perusahaan, terus kita punya anak perusahaan. Contohnya kayak Toyota nih. Toyota kan perusahaan mobil nih, tapi dia punya anak perusahaan Lexus. Nah, itu kan dia ada investasi ke Lexus tuh. Nah, uang yang dia alirkan untuk ke anak perusahaannya itu akan masuk ke dalam kelompok arus kas aktivitas investasi. Nah, kalau untuk yang aktivitas pendanaan itu, ini berhubungan dengan kita, bagaimana kita menghimpun modal kita, pinjaman-pinjaman kita, atau ekuitas-ekuitas kita, yang menunjang pendanaan kita untuk kegiatan kita berusaha. Ini saya skip dulu ya. Mungkin kalian takutnya kurang ngerti. Nih, kita bahas yang ini dulu nih. Nih, contohnya, arus kas operasi. Arus kas operasi dapatnya dari mana aja? Oh, dapatnya dari laba rugi sesudah pajak. Laba rugi bersih kalian tuh, net income kalian atau net loss kalian. Terus ini contohnya tadi. Arus kas operasi itu dapatnya dari mana aja? Oh, dapatnya dari laba rugi kita sesudah pajak. Terus dapat dari mana? Dapat dari penyusutan dan beban non kas lainnya. Beban non kas itu apa? Beban yang kayak misalnya ya beban listrik tadi, beban internet dan lain-lain segala macam. Terus perubahan aktiva lancar dan lain-lainnya. Misalnya apa? Misalnya di sini nih, contohnya, ini kas kalian berubah nih dari tahun 2010 ke 2011. 2011 ada nambah 60.000. Nah, ini tuh berarti masuk ke dalam kelompok operasional, arus kas operasi. Nih, karena dia termasuk perubahan dari aktiva lancar. Tuh. Sebelumnya kalian paham nggak soal aktiva lancar, aktiva tidak lancar? Itu sebenarnya kayak aktiva tetap, aktiva tidak tetap. Nih, contoh aktiva lancar tuh pokoknya yang kira-kira lebih gampang dilikuidin daripada aktiva tidak lancar. Kayak misalnya kalian jual persediaan kan itu lebih cepat daripada kalian harus ngejual mesin, ngejual tanah, ngejual kendaraan dan lain-lain, itu kan lebih cepat. Makanya dia masuk ke aktiva lancar, bukan sedangkan kayak tanah, mesin dan lain-lain itu masuknya ke aktiva tidak lancar. Terus contoh lainnya lagi apa? Perubahan semua hutang dagang. Harus digarisbawahi ya, ini hutang dagang, bukan semua jenis hutang. Ingat, aktivitas operasi itu yang berhubungan dengan kegiatan kalian beroperasional dalam berusaha. Contohnya apa? Misalnya saya ngutang sama MC buat beli bahan baku HP gitu misalnya, buat beli bahan baku HP. Utang ke MC 1 juta pas tahun 2020. Pas tahun 2021 di laporan keuangan itu utangnya tinggal 800.000. Oh, berarti ada pengurangan tuh 200.000. Kan itu berarti ada yang berubah di arus kas operasi. Nah, perubahannya itu masuk ke dalam arus kas operasi ini. Sejauh ini nangkep nggak soal aktivitas operasi? Nangkep. Paham? Aman?
Ini kalian harus ngerti ya, soalnya takutnya kalau kalian sekedar hafal lupa nanti. Ini yang di garis bawah apa yang hijau sama kuning ini tuh kira-kira dapetnya dari mana? Kalau yang hijau nih yang LR itu dapat dari laporan laba rugi. Kalau yang dari SP itu dari neraca, dari si sumber dana atau penggunaan dana gitu. Ya intinya neraca sih. Ini kan neraca nih. Ini kan sebenarnya neraca. Cuman ini ada pengklasifikasiannya. Nah, makanya reportnya namanya jadi SRP. Terus kalau investasi, nah, investasi itu dapat dari mana arus kasnya? Oh ya, perubahan dari aktiva kotor kita, dapat dari perubahan investasi atau bisnis lainnya. Misalnya kita investasi ke pasar modal, kita investasi ke anak perusahaan, itu kan ada, misalnya ada perubahan. Nih, contohnya yang, nih misalnya kalian, mana nih? Oh nih, aktiva bersih. Aktiva tetap, mana nih? Aktiva tetap, nih. Misalnya kalian ada berubah nih aktiva tetapnya ini. Nah ini akan masuk ke laporan yang arus kas yang ini. Akan masuk ke arus kas investasi. Akan masuk ke sini karena ada perubahan aktiva kotor. Aktiva tetap kotor. Terus contoh lainnya yang perubahan dalam investasi ini nggak ada ya. Oh kalau yang di sini contohnya cuman aktiva tetap doang. Tapi kalau misalnya ada perubahan investasi bisnis lainnya itu misalnya contohnya kayak pas tahun 2020 Toyota invest ke Lexus 1 miliar. Terus di tahun 2021 sepanjang tahun 2021 itu si Toyota nginvest lagi ke anak perusahaannya itu. Dia invest misalnya sebesar 500 juta. Oh, berarti ada perubahan dalam arus kas investasinya kan sebesar 500 juta. Nah, 500 jutanya itu akan masuk ke aktivitas investasi. Itu contoh sederhananya. Tuh. Arus kas investasi aman? Nangkap? Nangkap ya. Terus kalau pendanaan. Nih, kalau pendanaan tuh apa? Pendanaan tuh mayoritas berhubungan dengan bagaimana kita memodali perusahaan kita. Ya misalnya dari wesel bayar, dari hutang jangka pendek atas pinjaman dana. Itu misalnya kalau di akuntansi kan kalian belajar tuh bedanya accounts payable sama notes payable kan. Nah, itu contohnya yang kepake misalnya notes payable. Terus kalau misalnya perubahan hutang jangka panjang gimana? Misalnya kalian hutang sama bank, itu kan hutang jangka panjang. Kalian udah pernah dijelasin kan hutang jangka panjang itu ada hutang yang di atas 1 tahun. Pas di AK1 itu kalian dijelasin tuh harusnya hutang jangka panjang adalah hutang yang di atas 1 tahun. Misalnya kalau hutang jangka panjangnya berubah, berarti akan masuk ke aktivitas pendanaan. Terus misalnya kita ada invest lagi ke invest modal ke perusahaan kita sendiri. Saya ada uang lebih nih 500 juta. Oh, saya ingin ngembangin usaha saya jadi lebih besar. 500 jutanya saya taruh ke perusahaan saya supaya perusahaan saya bisa berkembang. Berarti kan capitalnya nambah tuh. Capital kita di perusahaan kan nambah. Nah, perubahan atau penambahan itu akan masuk ke arus kas pendanaan, aktivitas pendanaan. Terus apa lagi? Oh, dividen. Kita bayar dividen ke para pemegang saham. Nah, dividen yang kita bayarkan juga itu akan masuk ke aktivitas pendanaan karena dividen itu kan secara tidak langsung dia bagian dari hak dari para pemegang modal kan. Nah, itu dia kenapa dia harus tetap dimasukin ke pendanaan. Intinya kalau pendanaan itu kalian harus lebih fokus ke bagaimana kita mendanai perusahaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan cara kita mendanai perusahaan itu harus dihitung ke dalam arus kas aktivitas pendanaan. Sejauh ini kalian paham? Nangkep? Nangkep tidak? Bingung tidak? Kak mau tanya, dividennya dapat dari mana ya? Dividen itu biasa kita dapat dari laporan laba rugi. Contohnya ada nggak ya di sini? Contohnya ada nih di sini nih. Sini nggak ada laba rugi. Oh, ada laba rugi nih. Nih, laporan laba ruginya kita udah jelasin nih. Kan udah dapat nih penjualan dikurangin beban kan? Kan dapat tuh laba kena pajak berapa kan? Dapat laba kena pajak, terus kita dapat laba bersihnya berapa? Nah, dapat laba bersih, pas di laporan laba ditahan, ingat kalian kan di sini ada, tadi dijelasin kan di sini ada bagian laporan laba ditahan nih. Sorry. Di sini kan kalian ada laporan laba ditahan nih. Laporan
laporan laba ditahan tuh apa? Retained earning. Nah, ini laporan laba ditahan tuh di sini. Pas awal tahun, laba yang ditahan tuh 4.175.000 contohnya. Terus laba yang di sini ditambahin nih dari yang di sini nih 851.000. Ini kan laba bersih kita nih selama tahun 2011 contohnya. Kita tambahin di sini. Terus di akhir tahun kita udah perhitungkan, oh kita mau bayar dividen ke para pemegang saham. Berapa besarannya? Ini kita sepakati dulu. Misalnya kita ada saham 100.000 lembar. Per lembarnya kita akan kasih dividen sebesar Rp2.000. Oh ya udah, berarti total dividennya kita kaliin aja 2.000 dikali si jumlah lembar sahamnya. Terus dapat deh total dividen kita berapa yang harus kita bayar. Terus tinggal dikurangin, jadi dapat laba ditahan. Sebelumnya kalian tahu kan, laba ditahan itu masuk ke kelompok modal, retained earning. Sejauh ini mantap atau bingung? Ya, terima kasih Kak. Oke, mantap. Kita lanjut lagi bab 3. Nah, contohnya apa? Contoh laporan sumber dan penggunaan gimana? Oke, contohnya gini. Ini kita membandingkan dua buah neraca di satu perusahaan yang sama. Jadi misalnya PT Keuangan 3 nih contohnya. PT Keuangan 3 dia punya laporan sumber dan punya neraca di tahun 2010 dan 2011. Nah, kita akan bandingkan. Proses membandingkannya itu akan membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Oh, pas tahun 2010 kas kita tuh cuma 160.000. Di tahun 2011 pas di akhir tahun uang kita jadi 220.000 contohnya. Oh, berarti ada perubahan nih 60.000. Kalau ada perubahan kan berarti kan uang kita nambah nih. Uang kita nambah 60.000. Oh, berarti dia masuk ke penggunaan, ke kelompok penggunaan. Begitu pula dengan bank kita juga ada nambah nih 250.000. Dapatlah di sini penggunaan 250.000. Terus piutang usaha kita berkurang sebesar 25.000 nih. Berarti dia akan masuk ke kelompok sumber karena dia akan mengurangi dari penggunaan kita nantinya. Nah, terus dari persediaan kita berubah meningkat nih 275.000. Oh, berarti kan kita akan beli barang kan? Berarti secara tidak langsung dia akan menjadi penggunaan dong. Kita akan menggunakan kas kita untuk membeli persediaan kan? Karena persediaan kita bertambah nih di sini. Cara logikanya gitu. Nah, berarti 275.000 itu akan menjadi masuk ke kelompok penggunaan. Kalau misalnya si persediaan kita menyusut, oh ya udah berarti dia tinggal masuk ke kelompok sumber. Nah, terus tanah dan bangunan. Ini juga sama sih sebenarnya, ini kalian tinggal baca-baca aja, tinggal penggunaan atau sumber. Ini aku jelasin logikanya aja ya. Ini kan kalian harus lihat nih, inti dari laporan sumber dan penggunaan ini tuh kalian harus lihat, di bawah ini tuh harus balance. Kalau kalian nggak balance, nggak sama, berarti kalian ada sesuatu yang salah. Kalian harus banyak berdoa dan lebih teliti lagi untuk memeriksa pekerjaan kalian. Ini apa sih pengertian dari sumber dan penggunaan? Oh, sumber tuh berarti uang yang bisa kita pakai. Sedangkan penggunaannya itu adalah penggunaan yang kita pakai, uangnya itu yang kita pakai. Itu berasal dari sumber ini. Makanya dia harus balance. Kalau dia nggak balance, itu pasti salah. Dijamin pasti salah. Kalian harus ngecek. Nah, kalau kalian baca ini ya, kalian bisa logikain sebenarnya secara nggak langsung. Misalnya hutang usaha kita di tahun 2011 nambah. Oh, kalau nambah berarti kita dapat duit nih. Kita ada nambah hutang nih. Kan kalau nambah hutang berarti kita nambah aset kita kan. Nah, itu dia kenapa dia masuk ke sumber, bukan ke penggunaan. Kecuali hutang kita berkurang. Kan berarti kita harus, kalau hutang kita berkurang dari tahun sebelumnya, berarti kita bayar. Kalau kita bayar kan berarti ada sesuatu yang berkurang kan dari kita kan. Nah, proses berkurangnya itu namanya adalah penggunaan. Nah, terus, mungkin kalian bingung yang di sini nih. Kenapa dia nambah, kok tapi dia masuknya ke penggunaan? Padahal kan harusnya kalau nambah kan berarti dia harusnya sumber. Anggap nggak logikanya? Mungkin kalian bingungnya di situ kan. Nah,
Tapi perlu diingat, ini kas sama bank. Ini tuh adalah uang kalian. Kalau misalnya uang kalian bertambah, berarti otomatis yang bisa kalian gunakan juga bertambah dong. Itu dia kenapa dia masuk ke kelompok penggunaan, bukan ke sumber. Gitu. Ya, intinya ini kalian harus balance ya. Terus, nah, kalian lihat lagi nih di sini nih. Ini kan tadi ada arus kas yang tadi ini yang udah kalian pelajari nih kan. Nah, gimana sih cara ngecek pekerjaan kalian benar apa enggak dari menyusun arus kas aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan? Gampang, kalian tinggal ngecek ke laporan sumber dan penggunaan. Kalau misalnya 2 ini dijumlahkan 310.000 kan. Kalau misalnya jumlahnya nggak sama kayak ini, berarti kalian salah. Udah, ngeceknya gampang gitu doang. Karena arus kas ini kan berarti kan dia memperlihatkan cash flow kan. Nah, berarti dia harus sesuai sama yang di sini di neraca. Kalau misalnya dia nggak sama kayak yang di neraca, berarti pekerjaan kalian salah. Gitu cara gampang nge-cross check-nya. Sampai situ nangkep? Teman-teman? Nangkep, Kak. Perlu bahas latihan soal nggak? Yang ini ada latihan soal sih sedikit. Tapi sebenarnya nggak lebih susah daripada yang di presentasi, yang di PPT tadi. Nih, contoh soalnya nih nanti kalian kalau misalnya dikasih soal, biasanya bentuknya cuma yang ini doang nih. Sama yang ini. Nah, kalian harus cari nih yang bagian, kalian akan kosong yang di bagian sini nih. Ini bakalan kosong. Kalian tinggal cari aja. Ya ini tinggal kalian selisih-selisihin aja nih. Ntar kan kalian kerjanya online kan. Saran saya sih kalian pakai Excel ya. Jangan pakai kalkulator satu-satu. Ingat kita udah di abad 21, Bill Gates sudah kerja susah-susah bikin Microsoft Excel, pakailah Microsoft Excel. Jangan pakai kalkulator manual. Ini tinggal kalian rumusin aja nih, tinggal kalian tarik-tarik aja. Tuh. Terus kalian tinggal sesuaiin deh. Oh 40.000 nih, masuknya ke kelompok sumber atau penggunaan ya. Gitu. Sama aja sih. Soalnya lebih susah yang di PPT malah. Oke, anggap teman-teman. Ini biasanya kayak gini-gini nih soal di PG nih. Kalian baca-baca nih. Ini biasanya kalau soalnya singkat-singkat kayak gini ntar biasanya ada di PG. Ya kalian kalau yang di PG kan biasanya gampang. Kalau misalnya kalian udah ngerti yang teori yang ini, udah ngerti lah. Ini harusnya aman kalian semua. Oke. Mungkin ini mau ini dikit kali ya, nambahin yang tadi bab CB bahas. Tadi kan CB udah ngejelasin tuh logikanya kayak gimana buat mikir itu sumber dana atau penggunaan. Nah, tapi kalau misalkan pas hari H ujiannya, kalian tiba-tiba ngeblank kayak nggak bisa ngebayangin atau ngelogikain, di sini tuh di buku cetak udah ada tabelnya juga kok. Misalnya gini, kalau laba bersih tuh pasti di sumber dana gitu. Kalau misalkan rugi berarti di penggunaan dana kayak gitu. Misalnya ini nih. Kalau ini kan dari 2018 845. Terus ke 2019 800, berarti kan kasnya menurun nih. Ini kan kas itu kan termasuk ke dalam aktiva. Berarti ini aktivanya berkurang, jadi sumber dana, makanya masuk ke sini. Jadi kalian kalau misalkan udah mepet banget waktunya, bisa patokannya ke tabel ini. Cuman tetap aja kalian harus logikain juga, misalnya piutang usaha itu apa sih? Itu aktiva. Terus misalnya ada hutang pajak itu berarti masuknya ke tabel ini sebagai utang, kayak gitu-gitu. Paling itu aja sih buat bab 3, kita lanjut ke bab 4 ya. Jadi bab 4 itu banyak banget rumusnya, banyak banget. Ini udah aku tulisin satu-satu, tapi emang masih banyak banget. Tapi secara gede dibagi jadi 5 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, kedua rasio aktivitas, ketiga rasio utang, rasio profitabilitas, sama yang terakhir rasio pasar. Mungkin aku bahas satu aja kali ya, rasio likuiditas. Kalau rasio likuiditas itu pada intinya kayak seberapa liquid sih aktiva kalian bisa dicairin buat bayar pasiva kalian. Misalnya nih kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya aku ngutang sama CB, pas jatuh tempo aku harus bayar, ternyata aku nggak punya uang, aku nggak punya kas. Nah berarti kan aku harus ngejual aktiva aku nih, misalnya aku punya mobil, aku jual mobil aku, atau aku punya handphone, aku jual handphone aku, supaya bisa ngelunasin pasiva lancarnya, yaitu utang ke CB. Nah ini sama juga, seberapa cair sih aktiva kita supaya bisa dipakai buat
nutupin pasifa kalau misalkan tiba-tiba nggak punya uang gitu. Yang selanjutnya bisa kalian baca-baca juga. Kalau saran dari aku sih, nggak harus benar-benar dihafalin, tapi penting buat kalian benar-benar ngerti rumusnya tuh apa sih, dan harus kalian bisa analisa juga hasil dari perhitungannya itu maksudnya kayak gimana sih, jangan cuma asal tahu rumusnya doang kayak gitu. Sama buat pas UTS, kalian harus tahu sih kira-kira kayak rumusnya ini ada di halaman berapa, supaya kalian nanti pas ujian nggak sibuk nyari-nyari halamannya kayak gitu. Terus udah kayak gitu, kita masuk ke latihannya aja ya, latihan bab 4. Oke. Udah pindah kan ke latihannya. Nah, ini ada latihan dari halaman 205. Kalian kalau ada yang lagi pegang buku, boleh tuh dibuka bukunya. Cuman di sini juga aku udah tulisin sih diketahuinya apa aja. Jadi dari buku itu diketahui pasifa lancar dari PT Operasi 90 juta. Modal kerja bersihnya 75 juta. Sama persediaannya 30 juta. Ditanya berapa rasio cepat dari PT Operasi. Nah, pertama kalian tulis dulu nih, rumus rasio cepat apa sih? Rumus rasio cepat, aktiva lancar kurang persediaan bagi pasifa lancar. Nah, tapi di sini aktiva lancarnya kan belum dikasih tahu nih. Jadi pertama-tama kalian harus cari tahu dulu aktiva lancarnya itu berapa sih? Cara cari tahu aktiva lancarnya pakai modal kerja bersih. Kenapa pakai modal kerja bersih? Karena dikasih tahu di soal. Jadi kita bisa pakai itu. Nah, di sini kita hitung dulu nih, rumus modal kerja bersih kan aktiva lancar kurang pasifa lancar. Jadi, modal kerja bersihnya 75, pasifa lancarnya 90 juta, dapatlah aktiva lancarnya 165 juta. Udah dapat nih aktiva lancarnya. Kalau udah dapat aktiva lancarnya, berarti kita bisa cari tahu rasio cepatnya berapa. Rasio cepatnya tinggal rumusnya itu aktiva lancar kurang persediaan dibagi sama pasifa lancar. Ini kelihatan kan? Aktiva lancar kurang persediaan dibagi pasifa lancar, kayak gitu. Nah, tapi di sini kan kita lihat nih ada namanya rasio cepat. Kita balik lagi, kita harus paham juga nih apa bedanya sih rasio lancar sama rasio cepat. Bedanya itu kalian bayangin aja kayak gini. Kalau rasio lancar itu kalian bayangin lagi di jalan raya yang kosong gitu loh, di mana kalian bisa bawa mobil 60 km, nggak ada hambatan apa-apa. Tapi kalau rasio cepat, kan namanya aja cepat nih. Jadi udah ngebut lah pokoknya, lebih cepat lagi dari yang lancar. Anggap aja cepat itu kayak di jalan tol, yang kalian bisa bawa mobil 100 km per jam. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa yang cepat itu bisa kayak ngebut 100 km? Alasannya karena dia dikurangi persediaan. Jadi kayak yang kita tahu, kalau misalnya kita mau jual persediaan, itu kan prosesnya lumayan panjang tuh. Misal, aku ngutang sama CB, terus aku nggak punya uang buat lunasinnya. Nah, kalau misalkan aktiva lancarnya itu misalnya kayak mobil, atau kayak misalnya uang di bank, kas, atau misalkan aku punya obligasi, itu kan cepet tuh cairinnya. Beda halnya sama persediaan. Jadi walaupun persediaan itu masuk ke dalam aktiva lancar, tapi persediaan tuh nggak seliquid itu loh. Karena kalau misalkan mau dijual persediaannya, prosesnya lumayan panjang. Misalnya, aku mau jual persediaan aku buat lunasin utang ke CB. Berarti aku harus cari dulu nih, konsumen yang mau beli persediaan aku siapa? Udah dapat konsumennya, aku harus nunggu lagi konsumennya bayar ke aku. Konsumennya udah bayar ke aku, baru akhirnya aku harus bayar ke CB. Prosesnya lumayan panjang kan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan mau ngitung rasio cepat, jangan sampai lupa persediaannya itu dikurangin. Karena walaupun persediaan masuk ke aktiva lancar, tapi dia nggak seliquid itu, nggak seliquid aktiva lancar lainnya. Kayak gitu. Semoga lumayan jelas ya teman-teman. Semoga aku nggak muter-muter jelasinnya. Terus oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini emang agak susah, jauh lebih susah dari nomor pertama. Jadi tolong perhatiin benar-benar juga ya supaya teman-teman bisa ngikutin step-stepnya. Jadi di nomor 2 ini dikasih tahu beberapa data. Yang pertama, perputaran aktiva tetap pada tahun 2011 6 kali. Perputaran aktiva tetap 6 kali. Rasio utang terhadap ekuitas 60%. Total utang tambah ekuitas 25 juta. Rasio lancarnya 2 sama utang jangka panjangnya 7,5. Nah, tiba-tiba ditanyanya berapa total penjualan tahun 2011.
Nah, pasti bingung banget kan gimana carinya sih? Nah, caranya itu kita harus nge-solve problemsnya satu-satu, kayak main puzzle gitu loh, dilengkapin satu-satu. Dimulai dari pertama-tama cari tahu dulu ekuitasnya berapa sih. Caranya gimana? Kan di soal dikasih tahu nih, rasio utang terhadap ekuitas itu 60%. Rumusnya itu utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, dari sini kita masukinlah angkanya. Rasio utang terhadap ekuitasnya 60%, utang jangka panjangnya 7,5. Maka dari itu dapatlah ekuitasnya 12,5 juta. Ini kita simpan ya teman-teman, 12,5 juta. Kita lanjut ke step kedua. Cari tahu utang jangka pendeknya. Caranya gimana? Caranya di soal dikasih tahu lagi nih. Total utang tambah ekuitas 25 juta. Nah, dari yang step 1, kita udah tahu ekuitasnya 12,5. Ekuitasnya 12,5, berarti total utangnya berapa? Total utangnya berarti tinggal 25 juta kurang 12,5. Dapatlah total utangnya 12,5 juga. Nah, sekarang kita udah tahu total utang 12,5. Utang jangka panjangnya dikasih tahu di soal 7,5. Berarti dari sini kita bisa mecahin utang jangka pendeknya berarti cuma 5 juta karena 12,5 kurang 7,5. Dapatlah 5 juta. Kita lanjut ke step nomor 3. Step nomor 3, kita udah tahu utang jangka pendeknya. Sekarang kita pakai angka utang jangka pendek itu buat cari tahu aktiva lancarnya. Aktiva lancar caranya gimana? Kan dikasih tahu nih, rasio lancar rumusnya aktiva lancar dibagi pasiva lancar. Rasio lancarnya sama dengan 2. Aktiva lancarnya kita cari tahu, pasiva lancarnya 5 juta. Ini kalian harus pahamin juga, utang jangka pendek di sini sama aja kayak pasiva lancar ya teman-teman. Nah, jadi dari situ dapatlah aktiva lancarnya ketemu 10 juta. Udah dapat, udah aman aktiva lancar. Nah, habis itu kita step 4 cari aktiva tetap. Aktiva tetap tuh gimana caranya? Tadi kan KCB udah jelasin tuh di bab 1. Aktiva sama dengan utang tambah modal. Nah, di sini aktivanya kita pecah lagi. Aktiva lancar tambah aktiva tetap sama dengan utang tambah modal. Lalu kita masukinlah angkanya satu-satu. Dari step 3 kan kita udah dapat nih. Aktiva lancarnya 10 juta. Masukinlah 10 juta. Terus aktiva tetapnya dicari tahu. Berarti kita anggap aja itu X atau aktiva tetap. Terus utangnya udah tahu juga 12,5 dari yang atas. Nih, total utang 12,5. Terus modalnya berapa? Modalnya juga kita udah tahu 12,5. Jadi dihitung-hitung tinggal dibolak-balik aja, dapatlah aktiva tetap 15 juta teman-teman. Nah, udah sampai di step ini, baru pada akhirnya kita bisa nyari X-nya, yaitu yang ditanya di soal, yaitu penjualannya. Caranya itu pakai rumus perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap rumusnya penjualan bagi aktiva tetap bersih. Nah, di soal dikasih tahu perputaran aktiva tetapnya 6 kali. Jadi 6 kali sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih yang di step 4, 15 juta. Dapatlah akhirnya penjualannya 90 juta. Gitu teman-teman. Jadi buat soal yang nomor 2 ini emang aku akuin susah banget sih. Jadi harapan aku sih juga harusnya nggak keluar di UTS. Cuman menurut aku soal ini bisa buat ngasah pemahaman kalian itu loh. Bisa ngasah logika kalian kayak nyusun pasalnya tuh harus satu-satu juga gitu. Tapi kalau misalkan di PG sendiri sih nomor 1 yang lebih gampang yang kayak gini. Buat di PG gitu teman-teman. Jadi ya nomor 2 buat latihan aja sih biar kalian benar-benar pahamin semua rumus yang adanya. Itu aja buat bab 4. Ada yang mau ditanyain dulu? Nomor 2 sih. Nomor 2 ya? Kalau nggak salah ya Kak, kita tuh UTS-nya PG semua deh. Asaan mah. Oh, Nggak PG ada. semua ya? Katanya mah, kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau PG semua bagus sih. Harusnya nomor 2, nomor PG itu nggak bakal seribet yang kayak gini. Paling kayak nomor 1 aja berarti, Kathleen. Oke, Kak. Thank you. Kalau nomor 1 kamu ngerti? Lumayan lah, asal inget itunya rumusnya kayaknya lumayan lah. Iya, pokoknya kalau nggak dikasih tahu di soal, berarti kalian harus cari tahu dulu. Kayak ini nih, nggak dikasih tahu aktiva lancarnya, berarti harus cari tahu dulu. Cari tahunya tuh pakai apa? Pakai temennya. Temennya itu si modal kerja bersih. Ternyata dari temennya, kita bisa tahu aktiva lancarnya tuh berapa, kayak gitu. Itu teman-teman, buat bab 5.
Ini aku kepikiran kayak hal aneh sih, tapi menurut aku ini bisa buat analogiin. Jadi misalkan kayak gini nih, kalian mau ngedeketin satu cowok, tapi kalian nggak tahu info apa-apa tentang si cowok ini. Caranya gimana nih buat tahu info tentang si cowok ini? Caranya kalian lihat dulu nih info-info yang kalian punya tuh apa. Misalkan kalian ada kenalan temennya. Nah, dari temennya ini, kalian bisa ternyata susun-susun puzzle-nya supaya kalian dapat info tentang si cowok ini gitu. Jadi dari temennya, kalian bisa dapat yang kalian butuhin infonya, si cowok itu. Terus abis itu, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bab 5 ya. Bab 5. Bab 5 itu tentang prediksi kepailitan perusahaan. Jadi, di prediksi kepailitan ini, sorry ya typo, ada 2 tipe kesalahan prediksi. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan prediksi perusahaan tidak akan pilot, tetapi kenyataannya pilot. Terus ada kesalahan tipe 2, kesalahan prediksi perusahaan akan pilot, tetapi pada kenyataannya perusahaan tidak pilot. Ini sebenarnya ada tabelnya juga. Ini kalian lihat aja nih, kalau prediksinya pilot, kejadiannya pilot, berarti sesuai prediksi. Kalau prediksinya tidak pilot, kejadian sebenarnya tidak pilot, berarti sesuai prediksi juga. Tapi kalau misalkan dia ngeprediksi pilot nih, ternyata kejadiannya nggak pilot, berarti itu kesalahan tipe 2. Dan kalau misalkan dia prediksinya tidak pilot, kejadian sebenarnya pilot, itu kesalahan tipe 1. Kalau misalkan aku ditanya, menurut aku lebih fatal yang mana? Menurut aku lebih fatal yang kesalahan tipe 1. Karena dia kayak nggak PHP-in orang gitu. Misalnya dia bilang, tenang aja perusahaan kamu nggak bakal pilot kok, perusahaan kamu bagus. Tiba-tiba dia salah prediksi. Ternyata perusahaan orangnya pilot, kasihan banget kan. Kayak gitu. Jadi ingat aja yang penting kalau kesalahan tipe 1 tuh kayak nge-PHP-in orang. Bilangnya nggak pilot, ternyata pilot kayak gitu. Buat ngafalinnya mungkin. Oke, lanjut ke model skor X. Z, sorry bukan X, Z. Jadi di model skor Z ini ada 3 variasi model. Yang pertama itu Z0, yang kedua Z1, sama yang ketiga Z2. Nah, Z0 ini sebenarnya yang paling umum buat dipakai sih biasanya. Nah, Z0 itu buat perusahaan manufaktur yang publik. Artinya publik apa? Artinya sahamnya diperdagangkan di bursa. Terus ada yang kedua, Z1. Z1 itu buat ngeprediksi kepilitan perusahaan yang non-publik. Non-publik itu berarti sahamnya nggak diperdagangkan. Contohnya apa? Contohnya perusahaan swasta. Atau misalnya kayak Unpar. Unpar kan sahamnya nggak diperdagangkan. Berarti bukan perusahaan publik. Terus yang Z2 itu buat ngitung ngeprediksi kepilitan perusahaan yang bukan manufaktur dan juga bukan perusahaan publik. Ya, jadi yang penting kalau yang Z2 itu bukan manufaktur. Manufaktur itu kayak perusahaan yang ngeproduksi barangnya sendiri. Jadi misalnya ada bisnis salon nih, kan itu bukan manufaktur tuh, itu jasa. Berarti itu pakai ngitungnya yang Z2, kayak gitu. Terus buat rumusnya kalian bisa baca sendiri kali ya. Z0 rumusnya ini, tinggal masukin aja angkanya. Yang 1,2, 1,4, 3,3, 0,6, 1,0, itu emang udah dari sananya, jadi jangan diganti-ganti. Yang kalian masukin adalah angka X1, X2, X3, X4, X5, itu yang kalian masukin. Nah, setelah kalian hitung, ntar misalnya dapat nih angkanya 2 atau angkanya 3. Nah, dari sana kalian bisa analisa. Kalau misalkan di bawah 1,81, berarti kesimpulannya kalian tulis perusahaan akan pilot. Kalau misalkan nilainya 2 nih, 2 kan di antara 1,81 sama 2,99. Berarti kalian kasih kesimpulannya, ada kemungkinan perusahaan ini pilot dan ada kemungkinan perusahaan ini tidak pilot, kayak 50-50. Tapi kalau misalkan kalian ngitung nilainya 5 atau nilainya 4, kalian tulis kesimpulannya, perusahaan ini tidak akan pilot, kayak gitu. Terus lanjut ke model Z1 juga sama, cuman angkanya doang kan dibedain. Yang depannya itu, yang 0,717, 0,0847, itu sih menurut aku kalian pinter-pinter ngitungnya aja, jangan sampai salah hitung. Yang teliti aja, sama di bawah ini juga udah ada analisanya, kalian bisa baca sendiri. Kalian menjadi perhatian, kalian harus perhatiin ini analisanya beda ya. Kalau ini misalnya 1,81, yang di bawah ini 1,23. Terus yang di bawahnya lagi yang model Z2 1,10. Jadi beda-beda analisanya.
Itu aja sih buat bab 5 sama bab 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari 2 bab yang aku jelasin? Oke, kalau misalkan aman boleh dilanjut lagi sama Kak CB buat bahas bab 6 ya. Kalau bab 6 ini kita akan bahas soal perencanaan keuangan. Ini perencanaan keuangan tuh ya kalau yang awal-awal sih ini kalian masih teori-teori, ini kalian bisa baca-baca aja. Saya keuangan jangka panjang tuh apa? Kalau berarti kan ada strategi-strategi keuangan yang harus kita rancang juga kan. Begitu pula juga dengan rencana keuangan jangka pendek, periodenya berapa. Nah, itu kalian bisa baca-baca aja teorinya ini. Pokoknya kalau kalian ngafalinnya ya bedainnya cuma kalau jangka panjang ya 2 sampai 10 tahun, kalau rencana jangka pendek ya cuma 1 sampai 2 tahun. Terus inti dari bab ini tuh sebenarnya budget kas sama pro forma nih atau ramalan. Nah, ini tuh dua ini tuh sebenarnya adalah proyeksi kita terkait penerimaan dan pengeluaran kita untuk periode yang akan datang. Tuh, kira-kira kita jadi ngeramal lah gimana sih perusahaan kita di masa depan tuh kayak gimana perkiraannya. Ini teori, kalian baca-baca aja. Ini juga ya penerimaan, pengeluaran. Nih. Ini contoh budget kas, tapi pakai saldo kas nyata ya. Jadi saldo kas biasanya ada dua, ada saldo kas nyata sama saldo kas akhir minimum. Kalau minimum tuh biasanya perusahaan udah menyepakati bahwa minimum kita harus punya cadangan kas segini. Saya cadangan kasnya 20 juta minimal, pokoknya mau nggak mau minimal kita harus punya 20 juta. Tuh. Nah ini contohnya gimana sih cara nyusun budget kas. Nah biasanya kita lihatnya ke contoh soal aja ya langsung ya biar kalian nggak bingung. Nih bab 6. Contohnya nanti kalian tuh biasanya soalnya kayak gini. Terus biasanya ada narasinya, ada disepakatin kayak gimana. Misalnya 75% dari penjualan itu udah masuk ke kelompok tunai. Sisanya dibayar pada bulan berikutnya. Atau misalnya contoh soal lainnya tuh bisa 30% tunai. Terus 40% dibayar 1 bulan kemudian. Terus 30% sisanya dibayar 2 bulan kemudian. Terus ada kesepakatan juga saldo kas akhir pada bulan Januari 2010, keterangan-keterangan gitu. Nah, ini contohnya nih misalnya. Ini kan datanya tinggal kalian pindahin aja nih. Penjualan ya. Yang di sini penjualan yang ada di Januari, Februari, Maret, April, Mei ini kalian tinggal pindahin aja ke samping. Jadi gini. Nah, tapi kan penerimaan kita tuh nggak sesuai sama penjualan. Ingat, ada keterangannya di sini nih. 75% tunai. Oh, berarti kita terima cuma 75% dari si 20 juta ini kan. Oh, yaudah berarti karena bulan sebelumnya nggak ada keterangan apa-apa, nggak ada pemberitahuannya kan, berarti bulan sebelumnya 0 kan. Penerimaan dari bulan sebelumnya 0. Nah, berarti total penerimaan kita cuma 15 juta. Berarti dari si 20 juta ini, 75% dari 20 juta ini yang dibayarkan tunai. Tuh. Sedangkan kalau bulan Februari sedikit beda penerimaan kita. Kenapa beda? Karena kita dapat 75% dari penjualan bulan Februari dan 25% dari ingat 1 bulan sebelumnya. 25% sisanya dibayar pada bulan berikutnya. Oh, berarti 25% 20 juta, 25% dari 20 juta ini dibayar 1 bulan kemudian, berarti di Februari. Tinggal diturunin ke samping. Kayak yang di PPT ini nih. Diturunin ke samping 1 bulan berikutnya. Kalau misalnya ada 2 bulan, ya turunin ke samping 2 bulan berikutnya. Kalau ada 3 bulan, ya turunin lagi ke samping ke 3 bulan kemudian. Begitu seterusnya pokoknya. Nah, balik lagi ke soal yang di sini. Nah, kan kalau kayak gitu kan kita jadi ketahuan kan total penerimaan kita berapa kan. Nah, setelah itu kita harus tahu juga pengeluaran kita berapa. Kan udah dikasih tahu nih di soal nih. Pengeluaran kita berapa? Oh, bulan Januari 24 juta, bulan Februari 28 juta. Tinggal kita tulisin tiap bulannya berapa. Oh, berarti kita harus hitung juga selisihnya itu berapa sih? Oh, selisihnya 9 juta. Oh, 9 juta itu kan berarti kan kita defisit ya, rugi. Nah, tapi dikasih tahu ada saldo awal kas Januari sebesar 10 juta. Ini tuh berarti kita harusnya defisit sebesar 4 juta. Ini karena salah kunci jawabannya, jadi kita sekalian susun ulang ya, teman-teman ya. Ini kebodohan yang menjadi berkat untuk kita belajar bersama. Oke. Nah, kita hapus saja sekalian kalau kayak gitu, karena ini kunci jawabannya salah.
tahu nih, ini 20 juta. Oke, ini kita susun ulang ya. Nih, penjualannya segini. Ya udah tinggal kita paste ke sini. Nah, terus kita lihat penerimaannya, penjualan tunainya 75%. Oh ya udah tinggal berarti kaliin 75% dikali dengan ini. Ini sekalian saya ngajarin rumus cepatnya ya. Kalian kalau misalnya besok ujian. Jadi ini tinggal di drag ke samping. Jadi semua nih 75% dari masing-masing ini. Ada 75% dari 40 juta, 70% dari 40 juta. Ini juga 75%. Terus selanjutnya gimana penerimaan dari piutang. Minus 1 bulan sebelumnya. Ini kan nggak ada bulan sebelumnya, berarti kosong. Biarinin aja. Terus yang ini 25%. Ya, dikali yang ini. Tinggal di drag lagi ke samping. Jadi berarti total penerimaan kita berapa? Tinggal di sum. Ini kelebihan. Yang ini aja. Nah, ini tinggal kita drag ke samping. Dapat total penerimaannya sekian. Terus total pengeluarannya berapa? Oh, dikasih tahu nih di soal. Tinggal copy, paste. Jadi, terus tinggal kita kurangin penerimaan sama pengeluaran. Dengan ini, ini. Drag ke samping. Udah. Saldo kas awalnya berapa? Oh, saldo kas awalnya dikasih tahu nih di soal 10 juta. Sama dengan 10 juta. Nah, jadi saldo kas akhirnya sama dengan ini ini minus ya. Sorry. Ini sini. Nah, ini tinggal kita masukin 1 juta jadi saldo kas awal di bulan selanjutnya dong. Oh, bulan selanjutnya kita defisit juga 5 juta. Oh, berarti tinggal ini karena ini minus jadi plus. Oh, bulan selanjutnya kita defisit 4 juta. Oh, berarti kita sebenarnya harus minjem nih 4 juta lagi. Ini kan saldo awalnya kan berarti defisit 4 juta kan. Nah, kita untung di sini 20 juta. Oh, saldo kas kita berarti 16 juta. Itu pun yang ini. Gini deh jawabannya. Gitu. Ini cara cepat kalian ngerjainnya. Jadi kalau misalnya ditanya saldo kas akhir kita di bulan Mei berapa? Saldo kalau di PG kan biasanya gitu. Kalian suruh ngitung saldo kas bulan Maret berapa? Terus misalnya jumlah pinjaman berapa segala macam. Ntar kalian tinggal bikin di Excel aja gini biar cepet drag gitu. Nah, sampai sini paham? Teman-teman? Kak, berarti jumlah pinjamannya itu yang 4 juta ya? Iya, yang ini kan kita kalau misalnya perusahaan kalau sampai kalau saldo kasnya minus tuh itu udah terancam bangkrut itu. Makanya dia harus bisa nutupin ini dulu. Caranya gimana cara nutupinnya? Oh ya udah dia pakai pinjaman gitu. Contohnya. Nangkep? Nah, ini kan soal yang masih sederhana nih. Belum ada pinjaman segala macam kan. Nih, kita lihat soal yang lebih sulit nih sedikit. Ada penerimaan ada ini nih. Ada defisit sama surplus kan nih. Nah, ini karena apa? Karena di soal yang di sini nih pasti dikasih tahu nih, ada saldo kas minimum harusnya ya. Nih, PT Kas ini di bulan Oktober membuat budget kas untuk Oktober, November, dan Desember di 2012. Penjualan pada bulan Agustus dan September sebesar 200.000 dan 400.000. Terus ramalan penjualannya ya biasa ini kita tinggal masukin aja ya. Kalau nyampe sini kalian masih paham kan baca soalnya? Atau bingung? Atau mau ditulisin ulang lagi kayak tadi?
Dijabarin ulang lagi kayak tadi. Boleh, Kak. Boleh. Nah. Oke. Jabarin ulang aja ya. Ini dihilangin aja ya. Nih, PT Kas membuat budget kas untuk bulan Oktober, November. Oktober, November, dan Desember di tahun 2012. Berarti yang harus kita cari tahu tuh yang ini nih. Yang bakal kita susun tuh bagian yang ini. Ya. Nah, terus pada bulan Agustus dan September sebesar penjualan pada Agustus dan September sebesar 200.000 dan 400.000. Berarti di sini tinggal masukin 200.000 sama 400.000. Terus ramalan penjualan kita di Oktober, November, dan Desember 2012 adalah 800, 600, dan 400.000. Berarti tinggal masukin sini 800, 100, dan 400.000. Benar nggak? Ah ya benar. Terus dikasih tahu nih ada penjabarannya, penjualan tunai tiap bulan 20%. Tunai berarti 20% di sini. Rumusnya 20%. Terus dari total penjualan yang bersangkutan. Terus penerimaan piutang 1 bulan sebelumnya 50%. Oh berarti yang di sini kita tulis pelunasan piutang 1 bulan kemudian 50%. Terus pelunasan 2 bulan berikutnya 28%. 2%-nya kemana? Oh dikasih tahu nih di soal piutang yang tidak tertagih diproyeksikan sebesar 2%. Piutang tidak tertagih itu kalau di akuntansinya namanya bad debt expense. Itu adalah piutang tidak tertagih. Yang udah kita istilahnya udahlah kita ikhlasin, kayaknya nggak bakal ketagih gitu. Nah terus pada bulan Desember perusahaan mengeluarkan dividen sebesar 60.000. Oh ini nanti kita bakal susun di laba rugi ya. Nah kita susun dulu nih budget kasnya dulu nih ya. Ini kan udah dikasih tahu nih. Cara ngitungnya gimana? Oh sama kayak tadi. Ini kan udah ada 20% dikasih tahu. Jadi 20% kalikan dengan ini. Ke samping. Terus pelunasan piutang 1 bulan kemudian. Kan ini nggak ada 1 bulan kemudian. Berarti kosong kan. Dengan 50% kali dengan kali ini di ke samping. Terus pelunasan piutang 2 bulan kemudian sama dengan 28% dikalikan dengan ini kali ke samping. Terus ini ada perusahaan akan menerima dividen sebesar 60.000. Ini di sini ada 60.000 nih dikasih tahu. Nah, berarti penerimaannya tiap bulan berapa? Ya udah kayak tadi rumusnya di sum aja. Dari sini sampai sini. Cek lagi ke samping, dapat pengeluarannya berapa tiap bulan. Oh, di Agustus September nggak dikasih tahu nih perincian pengeluarannya berapa. Oh, ya udah berarti kita anggap 0 ya, karena kan nggak dikasih tahu. Terus Oktober 426.000. Terus November 836.000. Terus bulan Desember 610.000. Nah, terus dikasih rencana lagi nih, saldo kas akhir bulan September 100.000. Namun perusahaan ingin menetapkan kebijakan kas minimum 50.000 untuk bulan Oktober. Itu udah dikasih tahu nih, saldo kas akhir nyata di bulan September itu adalah 100.000. Saldo menetapkan kebijakan saldo kas minimum kan di bulan Oktober. Berarti Oktober ini udah langsung dikasih tahu minimum 50.000. Nah, dari soal ini kalian udah bisa ngebentuk ini nih. Ya udah tinggal kalian rumusin aja ini. Ini. Ke samping. Terus saldo kas awalnya kan nggak dikasih tahu 0, berarti saldo kas akhir nyatanya berapa? Oh ya udah sama dengan ini tambah ini. Saldo kas minimumnya 0. Ini surplusnya kita nolin dulu ya. Sebenarnya ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa sih, karena kan dia udah dikasih tahu saldo akhir nyatanya udah langsung 100.000 lah pokoknya.
Kalau misalnya kita nggak dikasih tahu apa-apa, ya pokoknya kita jangan spekulatif, jangan ngarang-ngarang sok pinter lah, ntar yang ada malah salah gitu. Jadi kita langsung mulai di sini nih. Ini kan saldo kas awalnya kan harusnya 40.000 kan. Nih. Berarti kan sebenarnya kalau 180.000 tambah 40.000 kan harusnya 220.000 kan. Nah, tapi di sini sebenarnya dia udah kasih tahu nih. Saldo kas akhir bulan September adalah 100.000. Nah, kalau udah dikasih tahu 100.000, kita jangan ngarang-ngarang, jangan ditulis 220.000. Ntar yang ada pasti berantakan malah nggak akan sesuai jawabannya. Jadi tetap ikutin arahan dari soal. Nangkap ya teman-teman? Ini kita isi 0. Terus, berarti kan saldo kas nyata ini kan jadi saldo awal di sini kan, dengan 100.000 kan. Nyampe sini nangkep nggak? Atau bingung? Nangkap, Kak. Nangkep? Aman? Aman. Terus berarti saldo kas akhir nyata kita berapa? Oh, sama dengan si 100.000 ditambah sama ini. Oh, dia defisit, kita rugi nih bulan Oktober sebesar 10.000. Oh ya udah, berarti kita tulis ruginya berapa? Saldo kas akhir nyata kita berapa jadinya? 90.000 doang kan? Terus di bulan Oktober kita udah menetapkan kebijakan bahwa kita harus punya saldo kas minimum 50.000. Oh, berarti kan 90.000 kurang 50.000 masih ada sisa 40.000 kan? Nah, 40.000-nya itu kita masukkan ke dalam surplus. Dengan ini. Nah, defisitnya 0 dong, kan kita udah surplus. Kalau udah surplus, nggak mungkin defisit. Begitupun dengan kebalikannya, kalau udah defisit, nggak mungkin surplus. Terus, saldo kas awal kita berarti berapa? Oh, saldo kas awal kita berarti 50.000. Karena udah dikasih tahu nih, saldo kas minimum kita harus 50.000 kan. Nah, kita di bulan November rugi 200 juta, 204 juta. Oh ya udah, berarti tinggal ini ditambah sama ini. Jadi kita rugi total, saldo kas kita jadi totalnya minus 154 juta kan. Tapi kan saldo kas minimum kita udah dikasih kebijakan tuh, kita harus punya 50.000. Oh ya udah, berarti kita defisitnya berapa? 204. Kenapa 204? Karena kan kita harus nambahin si 50.000-nya. Kita kan harus kita harus punya cadangan kas 50 juta. Ya berarti kita harus minjem 150 juta ditambah 50 juta ini. Gitu. Yang di sini logikanya kalian nangkep nggak? Boleh ulang dikit nggak? Agak bingung. Oke. Nggak apa-apa. Nih, kan di sini kan kita dikasih tahu nih di Oktober kan, saldo kas minimum kita 50 juta kan. Nah, 50 juta ini berarti akan menjadi saldo kas awal kita di bulan selanjutnya. Nah, jadi di November itu ada 50 juta nih di sini saldo kas awal kita. Nah, di bulan November kita rugi 204 juta. Oh, tapi karena kita ada cadangan kas ini di saldo kas awal kita, oh berarti 204 jutanya dikurangin sama 50 juta dong. Berarti kita tinggal kurang kasnya 154 juta kan. Nyampe sini nangkap nggak? Nangkap. Nah, terus ingat kebijakannya dikasih tahu kan di soal nih. Perusahaan ingin menetapkan kebijakan kas minimum 50.000 mulai dari Oktober. Ingat, mulai dari Oktober berarti kan seterusnya juga harus punya minimum 50 juta kan. Nah, berarti kan kita harus, karena kita sekarang aja kondisinya udah minus 154 juta, kan nggak mungkin dong kita menuhin 50 juta lagi kan. Berarti caranya gimana? Oh ya udah, berarti kita harus pinjam lagi 50 juta sebagai tambahan untuk cadangan kas kita. Nah, di situ nangkep nggak logikanya? Oh, ya, nangkep. Nah, itu dia kenapa kita defisitnya jadi 204 juta, bukan 154 juta. Kasih, Kak. Oke. Nah, surplusnya 0. Nih. Ingat, kalau udah defisit nggak mungkin surplus kan. Terus, saldo kas awal kita ingat 50 juta lagi, karena kan saldo minimum kita udah keisi lagi 50 juta. Tadi kan kita minjem 204 juta kan. Nah, di awal kita, di Desember kita dapat saldo kas awal. Nih, kita dapat keuntungan 54 juta. Oh ya udah, berarti jadi saldo kas akhir nyata kita 104 juta dong. Kelebihan. 104.000, sorry. Saya dari tadi ngomongnya juta ya, maaf.
harusnya 1.000 ya, ralat. Saldo kas minimumnya kan 50 juta lagi. Berarti kita surplus berapa? Surplusnya 54 juta. Ini 0. Ini tinggal kita jabarin aja deh total penerimaan. Kita hapus dulu ya. Total penerimaan kita di bulan Oktober, penerimaan kasnya berapa, ini tinggal copy. Terus selisih penerimaannya berapa, ya tinggal kita copy lagi aja. Pertanyaannya kan itu doang kan. Jadi tinggal selisihnya ke copy. Ini cuma Oktober doang ya, sorry. Oktober itu yang Oktober ini. Paste. Ini saldo kas akhir nyatanya segini, copy, paste lagi. Kalau kebutuhannya berapa? Ya udah tinggal kita jumlahin defisit sama surplusnya. Surplus sama dengan ini defisit sama dengan tinggal di sum. Oh, berarti total kebutuhan pinjaman kita berapa? Ya udah tinggal sih 204 ini dikurangin sama 94. Jadi total kebutuhan pinjaman kita sebesar 110.000 gitu. Nangkap teman-teman? Bingung nggak? Jadi total kebutuhan pinjaman itu kita lihat dari selisih surplus sama debit, surplus sama defisit. Gitu aja sih simpelnya. Nangkap teman-teman? Aman ya? Atau bingung? Nangkep, Kak. Aman ya? Kalau gitu, ya inti bab 6 itu doang sih. Paling sama pro forma. Ini kan, kalau ini teori nih, kalian bisa lihat pesimistik atau pesimistik, optimistik sama yang hampir pasti. Kalau yang pesimistik ya kalian lihat aja yang paling rendah berapa. Kalau optimistik lihat yang paling tinggi berapa. Terus kalau yang hampir pasti ya tinggal kalian jumlahin. Ini misalnya ini kan 377 ditambah sama 203, kalian bagi 2, hasilnya ini yang hampir pasti. Meskipun di kehidupan nyata nanti itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar pasti. Namanya pro forma tuh umumnya pasti melenceng, pasti ada kesalahan. Tapi kita bikin pro forma untuk meminimalisir, istilahnya kita bikin tindakan preventif kita untuk meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini kalau ini teorinya sih. Sebenarnya cara nyusunnya sama. Kalau ini teorinya kalian ntar tinggal baca aja. Di buku cetak kan ada tuh. Ya. Terus kalau ini laporan pro forma. Laporan pro forma ini kalian tinggal bandingin antara tahun sebelumnya sama yang tahun antar 1 tahun dengan tahun yang lainnya. Nih, contoh soal pro forma tuh ini. Nih, kalian bisa lihat tahun 2011, tahun 2012. Yang kita mau susun kan 2012 nih, pro formanya kira-kira berapa. Oh, kita lihat di 2000, kita ngelihatnya dari apa? Ngelihatnya dari persentase ini. Kita bikin persentasenya. Oh, misalnya ini kan tahun 2011 kan udah terjadi kan. Kalau udah terjadi kan kita bisa hitung. Penjualan kita 9 juta, HPP-nya 6 juta. Oh, berarti kalau misalnya kita tahun 2012 kita proyeksin penjualan kita 10 juta, oh berarti HPP-nya juga sebesar 66,67% ini. Berarti HPP-nya 6.667.000. Ini kalian nangkep nggak dapat 66,67% dari mana? Nangkep teman-teman? Nggak ngerti. Ini kalian tinggal si 6 juta bandingin dengan 9 juta. Logikanya gitu. Nih, kan pasti sama dengan 6 juta banding 9 juta. Nah, dapatkan hasilnya tuh 66,667% pasti. Gitu. Nangkep nggak? Apa bingung? Ngerti. Nah, begitupun dengan yang selanjutnya ini kayak misalnya jumlah beban usaha, ya tinggal dipersentasein lagi juga. Misalnya ini kan 1.750.000, ya udah 1.750.000 dibandingin sama 9 juta. Oh, berarti dia 19,44%. Gitu. Nangkep nggak logikanya?
Intinya kalau Berarti bikin pro forma itu tinggal digitu-gitunya, tinggal dibanding-bandingin doang. Gitu. dibandinginnya sama penjualan semua ya kayak berarti. Kecuali yang ini laba bersih sesudah pajak. Yang laba kena pajak. Ini kan kalau misalnya laba kena pajak, kalian kan tinggal 25% bandingin sama yang laba sebelum bunga dan pajak. Semuanya ini akan kalian bandingin sama yang penjualan. Tapi kalau yang laba kena pajak ini, yang laba bersih ini, kalian kalau mau cari laba bersih sesudah pajak ini, kalian harus bandingin yang 1.350.000 ini dengan 25% kali ini, bukan 25% kali ini, gitu. Nangkep nggak? Nangkep. Benar nangkep? Kesornya lemas banget. Iya. Oke. Begitu kan saya jadi pede, yakin. Nah, ya begitu doang sih nyusun proforma gitu. Gampangnya gitu. Kalau proforma sih biasanya kalian jarang sih salah, karena kan kalian cuma tinggal bandingin aja. Yang penting kalian ngitungnya jangan salah aja. Tuh, pakai Excel aja. Biar enak ngitungnya, jangan pakai kalkulator biasa. Ya. Cep atau enggak kalau masih bingung yang proforma bisa pakai Excel yang itu yang di Google Sheet kita bikin. Ada soal proforma kan itu. Oh iya. Uh-uh. Oh, kalian udah diberikan kehidupan yang sangat mudah, nyaman, ringkes, dan cepat ya. Ini tinggal kalian pakai aja nih. Bawa ini nih. Ini kan udah ada hitungan semua nih. Ini ntar kalian tinggal ubah aja variabel-variabelnya nih. Ya, teman-teman. Aman? Aman? Aman. Oke, ini juga neraca juga begitu sih, tinggal dibanding-bandingin aja persentasenya. Sama, pokoknya pro forma itu cuma tinggal dibanding-bandingin lah. Gampang hidup kalian, tinggal dibanding-bandingin. Aman Kak, aman. Terima kasih. Bagus. Mantap. Udah itu doang sih. Maaf, aku boleh nanya singkat nggak Kak? Aku lupa. Boleh. Tadi kan 66,67% di pro forma itu didapetin dari yang 6 juta dibagi 9 juta, kan? Yang HPP dibagi penjualan. Kalau untuk yang jumlah beban usaha 19,44%-nya itu dari mana ya? Ini ya tadi ya, yang 19,44 ini ya, dari kamu bingungnya ya? Iya Kak. Iya, ini tuh dapatnya dari, ini kan kalau yang, kan kita taunya yang udah fix kan yang 2011 ini kan. Ntar biasanya kalau di soal tuh yang 2012 ini kosong ntar tabelnya. Nah, kamu bandingin aja, ini kan 1.750.000, kamu bandingin sama 900.000. Jadi kalau di Excelnya kamu giniin aja sama dengan 750 dibanding 9 juta. 19,44 kan tuh. Ini kalau dipersenin 19,44. Tuh. Gitu. Begitupun dengan yang ini sama. Oh iya, ntar itu dikali sama yang itunya Kak, kayak penyusutannya gitu-gitu, yang penyusutan beban penjualannya itu buat dapetin angkanya. Iya, betul. Emang begitu caranya. Oh iya, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Bilangin teman-teman kamu ya kalau misalnya ada yang mau tanya atau bingung, kasih tahu aja. Oke, udah ya. Paling segitu aja dari aku. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya malam ini. Udah boleh live ya teman-teman. Thank you semuanya.